Cerita fiksi itu luas banget. Tapi di antara semua genre yang ada 3 genre yang paling dekat dengan kehidupan kita. Drama, slice of life, dan coming of age. Bukan cuma soal konflik besar atau plot twist, tapi soal pengalaman manusia yang relatable dan emosional. Kita mulai dulu dari genre drama, genre yang sering bikin hati penonton jungkir balik karena konflik dan emosi yang mendalam. Drama, sebagai salah satu genre paling populer dalam dunia hiburan, memiliki kemampuan unik untuk menyentuh jiwa penonton. Genre ini menyoroti konflik emosional dan masalah kehidupan nyata dengan cara yang serius dan mendalam. Bayangkan sebuah cermin yang memantulkan realitas hidup kita, lengkap dengan segala kerumitan dan nuansanya. Itulah esensi dari drama. Akar dari genre drama ini sebenarnya bisa kita telusuri jauh ke masa lalu, tepatnya ke zaman Yunani kuno. Pada masa itu, drama dipentaskan di teater-teater terbuka, menghadirkan kisah-kisah tragedi yang menggetarkan jiwa dan komedi yang mengundang tawa. Bayangkan amfiteater yang dipenuhi penonton, terpaku menyaksikan aktor-aktor yang mengenakan topeng, memerankan kisah-kisah epik tentang para dewa dan pahlawan. Dari sinilah, benih drama mulai tumbuh dan berkembang, melewati berbagai era dan budaya, hingga menjadi genre yang kita kenal sekarang. Fokus cerita dalam drama selalu berkisar pada aspek-aspek yang paling manusiawi dari kita. Genre ini menampilkan dilema batin yang kompleks, pertentangan antar karakter yang intens, dan emosi yang begitu mendalam, hingga bisa kita rasakan melalui layar atau panggung. Setiap karakter dalam drama seolah-olah mewakili sisi-sisi berbeda dari diri kita sendiri, berjuang dengan konflik internal maupun eksternal yang begitu nyata dan relatable. Ciri khas utama dari genre drama adalah ketegangan emosional yang intens. Setiap adegan, setiap dialog dirancang untuk membuat penonton merasakan gejolak perasaan yang sama dengan yang dialami para karakter. Dialog-dialog dalam drama biasanya kuat dan penuh makna, seringkali menyimpan pesan tersembunyi atau mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam. Karakter-karakternya pun tidak pernah sederhana. Mereka kompleks, berlapis, dan berkembang sepanjang cerita, persis seperti manusia dalam kehidupan nyata. Tema-tema yang diangkat dalam drama biasanya sangat dekat dengan pengalaman hidup manusia sehari-hari. Cinta dengan segala kerumitannya sering menjadi fokus utama, menggambarkan hubungan yang manis sekaligus pahit. Keluarga, dengan dinamika dan konfliknya yang tak berkesudahan, juga menjadi tema favorit. Pengkhianatan, keadilan, dan perjuangan hidup adalah tema-tema lain yang sering muncul, menghadirkan dilema moral dan etika yang membuat penonton berpikir dan merenungkan nilai-nilai kehidupan. Tujuan utama dari genre drama sebenarnya cukup sederhana, namun mendalam, menggugah emosi penonton atau pembaca. Melalui cerita yang disajikan, drama berusaha membuat kita merasakan, berpikir, dan bahkan mengubah perspektif kita tentang hidup. Tidak jarang, sebuah karya drama meninggalkan kesan yang begitu kuat hingga kita terus memikirkannya lama setelah cerita berakhir. Di balik air mata yang mungkin kita teteskan atau senyum yang tersungging, ada pesan moral yang ingin disampaikan, mengajak kita untuk merefleksikan diri dan lingkungan sekitar. Drama sendiri memiliki beberapa subgenre yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Ada tragedi yang menghadirkan kisah-kisah menyedihkan dan berakhir dengan kematian atau kehancuran. Melodrama mengambil pendekatan yang lebih ekstrem dalam menggambarkan emosi, seringkali dianggap berlebihan, namun tetap memikat. Drama psikologis menyelami kedalaman pikiran dan jiwa manusia, mengeksplorasi motivasi tersembunyi dan trauma yang terpendam. Sementara itu, drama sosial mengangkat isu-isu masyarakat yang lebih luas, mengkritik ketidakadilan dan mendorong perubahan. Dalam era modern, drama hadir dalam berbagai media. Film menjadi salah satu wadah paling populer untuk genre ini, mampu menggabungkan kekuatan visual dengan narasi yang kuat. Sinetron atau serial TV juga menjadi medium yang efektif, memungkinkan pengembangan karakter dan plot yang lebih mendalam dalam durasi yang lebih panjang. Teater, tempat asal mula drama, tetap menjadi bentuk seni yang dihargai, menawarkan pengalaman langsung yang tak tergantikan. Novel drama pun tak kalah populer, memberikan ruang bagi pembaca untuk berimajinasi dan mendalami pikiran karakter dengan cara yang unik. Beberapa karya drama telah menjadi ikon budaya yang dikenal luas. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, misalnya, telah menjadi simbol cinta sejati yang melampaui batas waktu dan budaya. Serial TV Korea Misted menghadirkan kisah tentang perjuangan hidup dan hubungan manusia yang begitu dalam
dan menyentuh. Film The Pursuit of Happiness menggambarkan perjuangan seorang ayah tunggal dengan cara yang inspiratif dan mengharukan. Karya-karya ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita tentang berbagai aspek kehidupan. Pengaruh genre drama dalam dunia hiburan dan sastra sulit untuk diukur. Ini adalah genre yang paling luas digunakan karena kedekatan dan relevansinya dengan realitas manusia. Drama memiliki kemampuan unik untuk menjembatani perbedaan, membuat kita memahami sudut pandang orang lain, dan menyadari bahwa di balik perbedaan, kita semua memiliki kesamaan dalam pengalaman dan emosi manusiawi. Drama mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan lebih mendalam. Melalui konflik dan resolusi yang disajikan, kita belajar tentang kompleksitas hubungan manusia, tentang pengampunan dan penerimaan, tentang kekuatan dan kelemahan karakter. Setiap kali kita menonton atau membaca sebuah drama, kita seolah-olah diberi kesempatan untuk hidup dalam kulit orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan belajar dari pengalaman mereka. Keindahan drama terletak pada kemampuannya untuk membuat kita merenungkan hidup kita sendiri. Setelah menyaksikan perjuangan karakter dalam sebuah drama, kita mungkin akan melihat masalah kita sendiri dari perspektif yang berbeda. Mungkin kita akan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita akan terdorong untuk mengambil keputusan berani yang selama ini kita tunda. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan individualistis, drama menjadi pengingat akan kemanusiaan kita yang sama. Ia menunjukkan bahwa di balik perbedaan ras, budaya, atau status sosial, kita semua mengalami emosi yang sama, cinta, kesedihan, harapan, dan ketakutan. Drama menjadi jembatan empati, mengajarkan kita untuk lebih memahami dan menghargai orang lain. Sebagai penutup, bisa dikatakan bahwa drama adalah cermin kehidupan yang paling jujur dan komprehensif. Ia menggambarkan keindahan dan keburukan manusia tanpa sensor, menghadirkan realitas hidup dengan segala kompleksitasnya. Melalui drama, kita diajak untuk merenung, merasa, dan pada akhirnya tumbuh sebagai manusia. Jadi, lain kali, ketika Anda menonton sebuah film drama atau membaca novel drama, ingatlah bahwa Anda tidak hanya sedang terhibur, tapi juga sedang belajar tentang kehidupan dan diri Anda sendiri. Kalau drama fokus pada konflik besar dan emosi yang meledak, slice of life justru sebaliknya. Genre ini bicara tentang hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari, tapi justru disitulah keindahannya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan slice of life? Genre ini adalah sebuah pendekatan dalam bercerita yang menggambarkan kejadian sehari-hari secara sederhana dan realistis. Bayangkan saja, seperti potongan kehidupan yang diambil langsung dari keseharian kita, tanpa dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Slice of life bukanlah genre yang baru lahir kemarin sore. Lantas, apa yang menjadi fokus cerita dalam slice of life? Tidak seperti genre lain yang sering mengejar plot yang rumit atau konflik yang dramatis. Slice of life lebih tertarik untuk memotret rutinitas biasa yang kita jalani setiap hari. Interaksi sosial yang mungkin terlihat sepele, atau momen-momen kecil yang sering kita lewatkan, justru menjadi sorotan utama dalam genre ini. Ada beberapa ciri khas yang membuat slice of life mudah dikenali. Pertama, genre ini biasanya minim konflik besar. Jangan berharap menemukan pertarungan epik atau drama yang menguras air mata di sini. Alur ceritanya cenderung tenang, mengalir seperti air sungai yang jernih. Dan yang paling penting, nuansa yang dihadirkan sangat dekat dengan kehidupan nyata. Seolah-olah kita sedang mengintip keseharian orang lain. Tema-tema yang sering diangkat dalam slice of life pun sangat dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Kehidupan sekolah dengan segala suka dukanya, dinamika keluarga yang kadang manis, kadang pahit, indahnya persahabatan, atau bahkan rutinitas pekerjaan yang mungkin terlihat membosankan. Semua hal sederhana ini justru menjadi bahan cerita yang menarik dalam slice of life. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari genre slice of life ini? Mengapa ada orang yang tertarik menonton atau membaca cerita tentang hal-hal biasa? Jawabannya sederhana. Slice of life hadir untuk memberi rasa hangat dan ketenangan dari kisah-kisah sederhana. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, genre ini mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengapresiasi momen-momen kecil yang sering kita anggap remeh. Slice of life sendiri memiliki beberapa variasi atau subgenre yang menarik untuk dieksplor. Ada yang berfokus pada kehidupan sekolah, menggambarkan suka duka masa remaja dengan segala kepolosannya. Ada pula yang mengambil setting rumah tangga, mengupas dinamika keluarga dengan segala kompleksitasnya. Beberapa karya slice of life juga mengambil latar belakang tempat kerja, menggambarkan interaksi antara rekan kerja dan tantangan dalam dunia profesional.
Dan jangan lupakan slice of life yang mengambil setting pedesaan, menghadirkan ketenangan dan kesederhanaan hidup yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Bicara soal media, slice of life bisa ditemukan dalam berbagai bentuk. Namun, genre ini sangat populer dan banyak ditemukan dalam anime dan manga Jepang. Banyak sekali judul anime yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari dengan cara yang menghangatkan hati. Selain itu, film-film indie juga sering mengadopsi pendekatan slice of life, menangkap esensi kehidupan sehari-hari dengan cara yang artistik. Belakangan ini, webtoon atau komik online juga menjadi media yang sering menggunakan genre slice of life, menawarkan cerita-cerita ringan yang bisa dinikmati di sela-sela kesibukan. Untuk lebih memahami genre ini, ada beberapa contoh karya slice of life yang patut untuk diapresiasi. Barakamon misalnya, sebuah anime yang menceritakan tentang seorang kaligrafer muda yang menemukan makna hidup di sebuah pulau terpencil. Atau March Comes In Like a Lion, yang dengan indah menggambarkan perjalanan seorang pemain shogi, profesional dalam menghadapi depresi, dan menemukan kebahagiaan untuk yang lebih dekat dengan keseharian kita. Ada film Us and Them, yang menggambarkan perjalanan cinta dua orang biasa selama 1 dekade. Dengan latar belakang perubahan sosial di Cina, pengaruh slice of life terhadap penikmatnya cukup menarik untuk diperhatikan. Genre ini memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan apresiasi kita terhadap momen-momen kecil dalam hidup. Setelah menonton atau membaca karya slice of life, kita mungkin akan lebih peka terhadap keindahan dalam rutinitas sehari-hari, secangkir kopi di pagi hari, obrolan ringan dengan teman, atau bahkan perjalanan pulang yang biasa-biasa saja, bisa terasa lebih bermakna. Slice of life mengajarkan kita untuk melihat keajaiban dalam hal-hal sederhana. Ia mengingatkan bahwa tidak selalu dibutuhkan peristiwa besar atau dramatis untuk membuat hidup ini menarik. Kadang, kebahagiaan justru tersembunyi dalam rutinitas yang sering kita anggap membosankan. Genre ini juga membantu kita untuk lebih memahami dan menghargai kehidupan orang lain. Dengan menyaksikan keseharian karakter yang berbeda-beda, kita diajak untuk lebih empati dan toleran terhadap perbedaan. Kita belajar bahwa setiap orang memiliki ceritanya sendiri, sekecil apapun itu. Dalam dunia yang semakin terhubung, namun paradoksnya juga semakin terisolasi. Slice of life menawarkan jembatan untuk kembali terhubung dengan esensi kemanusiaan kita. Ia mengingatkan bahwa di balik perbedaan budaya, latar belakang, atau status sosial, kita semua berbagi pengalaman manusiawi yang sama. Mungkin ada yang berpendapat bahwa slice of life terlalu lambat atau membosankan. Namun justru disinilah letak kekuatan genre ini. Dalam ketenangan dan kesederhanaannya, slice of life mengajak kita untuk melambat, merenung, dan menemukan makna dalam hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Slice of life juga bisa menjadi cermin yang memantulkan realitas sosial melalui penggambaran kehidupan sehari-hari. Genre ini seringkali mampu menyoroti isu-isu sosial dengan cara yang halus namun mengena. Tanpa perlu meneriakkan pesan moral, slice of life bisa membuat kita merenungkan berbagai aspek dalam masyarakat kita. Di era digital yang serba cepat ini, di mana kita sering terjebak dalam pusaran informasi dan hiburan yang tak ada habisnya, slice of life hadir sebagai oasis yang menenangkan. Ia mengajak kita untuk sejenak berhenti, menarik napas, dan mengapresiasi keindahan dalam kesederhanaan hidup. Jadi, lain kali ketika Anda merasa lelah dengan drama kehidupan yang terlalu intens, atau bosan dengan aksi dan petualangan yang terlalu fantastis, cobalah untuk menikmati sebuah karya slice of life. Biarkan diri Anda terbawa dalam alur cerita yang tenang, meresapi detail-detail kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Siapa tahu, Anda akan menemukan perspektif baru dalam memandang hidup, atau setidaknya mendapatkan kenyamanan dari kisah-kisah sederhana yang begitu dekat dengan realitas sehari-hari. Slice of life mungkin bukan genre yang paling mendebarkan atau paling mengejutkan, namun dalam kelembutannya, genre ini memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan mengubah cara kita memandang dunia. Karena terkadang, keajaiban hidup justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Dan itulah esensi dari slice of life, merayakan keindahan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Lalu ada coming of age, genre yang sering tumpang tindih dengan drama dan slice of life, tapi yang bikin coming of age beda adalah fokusnya. Proses pendewasaan tokoh utama. Dari anak remaja yang naif, menjadi seseorang yang mulai memahami hidup. Coming of age, sebuah genre yang mengajak kita menyusuri perjalanan emosional seorang tokoh muda menuju kedewasaan. Bayangkan saja, kita diajak untuk melihat dunia melalui mata seorang remaja
yang perlahan-lahan mulai memahami kompleksitas kehidupan. Genre ini tidak hanya sekadar cerita, tapi juga cermin yang memantulkan pengalaman kita sendiri saat melewati masa-masa penuh gejolak menuju kedewasaan. Akar dari genre ini sebenarnya sudah tertanam jauh di masa lalu, tepatnya pada abad ke-18. Di tanah Jerman, muncul sebuah tradisi sastra yang dikenal dengan nama Bildungsroman. Istilah yang mungkin terdengar asing di telinga kita ini sebenarnya merujuk pada novel-novel yang mengisahkan perkembangan moral dan psikologis tokoh utamanya dari masa muda hingga dewasa. Bayangkan, tradisi ini sudah berusia ratusan tahun, namun tetap relevan hingga saat ini. Lantas, apa yang membuat coming of age begitu memikat? Jawabannya terletak pada fokus ceritanya. Genre ini mengajak kita menyelami perjalanan hidup tokoh utama dalam menemukan jati diri dan menghadapi berbagai perubahan. Kita diajak untuk merasakan setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap momen penting yang membentuk kepribadian tokoh. Seperti menyaksikan metamorfosis kupu-kupu, kita melihat bagaimana seorang remaja yang masih hijau perlahan-lahan mengembangkan sayapnya dan terbang menuju kedewasaan. Ada beberapa ciri khas yang membuat genre coming of age begitu unik dan menarik. Pertama, tokoh utama selalu mengalami konflik batin yang intens. Mereka seringkali dihadapkan pada dilema moral, atau pilihan-pilihan sulit yang menguji prinsip dan nilai-nilai mereka. Kedua, kita akan menyaksikan transformasi emosi yang mendalam. Dari kenaifan remaja hingga pemahaman yang lebih matang tentang dunia dan diri sendiri. Dan yang tak kalah penting, tokoh utama selalu mendapatkan pelajaran hidup yang berharga yang membentuk karakter mereka menjadi individu yang lebih dewasa. Tema-tema yang diangkat dalam coming of age pun sangat dekat dengan pengalaman kita sebagai manusia. Pencarian identitas menjadi salah satu tema sentral. Siapa aku? Apa tujuan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial semacam ini seringkali muncul dan menggelitik pikiran tokoh utama. Selain itu, ada juga tema tentang cinta pertama yang manis sekaligus canggung, pengalaman kehilangan yang memilukan, hingga tanggung jawab baru yang harus dipikul. Semua tema ini dirangkai menjadi sebuah tapestri kehidupan yang kaya dan penuh warna. Tujuan utama dari genre coming of age sebenarnya sederhana namun mendalam. Menunjukkan betapa pentingnya pengalaman dalam membentuk kedewasaan seseorang. Melalui berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, kita melihat bagaimana tokoh utama tumbuh dan berkembang. Genre ini mengajarkan kita bahwa menjadi dewasa bukan hanya soal bertambahnya usia, tapi juga tentang bagaimana kita menyikapi dan belajar dari setiap pengalaman hidup. Coming of age memiliki beragam wujud dalam dunia hiburan. Bisa jadi sebuah romansa remaja yang manis dan penuh gelora, di mana kita menyaksikan jatuh bangunnya cinta pertama. Atau mungkin berbentuk drama sosial yang mengupas isu-isu sensitif di masyarakat melalui sudut pandang seorang remaja. Ada pula yang mengambil format petualangan pribadi, di mana tokoh utama melakukan perjalanan fisik maupun emosional untuk menemukan jati dirinya. Kehadiran genre ini bisa kita temui di berbagai media populer. Novel-novel remaja seringkali mengadopsi tema coming of age, mengajak pembaca muda untuk tumbuh bersama tokoh-tokohnya. Di dunia perfilman, genre ini juga mendapat tempat istimewa, menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh dan relatable. Belakangan ini, drama remaja dan serial Netflix pun banyak yang mengangkat tema coming of age, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Ada banyak karya luar biasa yang bisa kita jadikan contoh. The Perks of Being a Wallflower, baik dalam bentuk novel maupun adaptasi filmnya, menghadirkan kisah seorang remaja introvert yang belajar untuk membuka diri dan menghadapi trauma masa lalunya. Film Boyhood yang digarap selama 12 tahun, memperlihatkan proses tumbuh kembang seorang anak laki-laki secara nyata dari usia 6 hingga 18 tahun. Sementara itu, serial Unwritten E mengajak kita kembali ke masa Victorian untuk menyaksikan petualangan Anne Shirley yang penuh semangat dan imajinatif dalam menemukan tempatnya di dunia. Pengaruh genre coming of age terhadap pembaca atau penontonnya sungguh luar biasa. Ia membantu kita memahami bahwa masa transisi remaja yang penuh tantangan adalah sesuatu yang universal. Kita bisa menemukan penghiburan dan pemahaman bahwa kegalauan, kebingungan, dan pencarian jati diri yang kita alami ternyata juga dialami oleh orang lain. Genre ini menjadi semacam panduan tidak tertulis dalam menghadapi berbagai situasi hidup yang kompleks. Coming of age juga mengajarkan kita tentang empati melalui tokoh-tokoh
yang kita ikuti perjalanannya. Kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain, terutama mereka yang sedang dalam proses menemukan diri. Kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki ceritanya sendiri, perjuangannya sendiri, dan bahwa proses pendewasaan setiap individu itu unik. Lebih dari itu, genre ini juga seringkali menjadi cermin yang memantulkan isu-isu sosial yang lebih besar. Melalui mata seorang remaja, kita diajak untuk melihat kembali berbagai norma dan nilai yang ada di masyarakat. Apakah semua itu masih relevan? Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau bahkan diubah? Coming of age membuka ruang diskusi yang penting tentang bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat terus berkembang dan beradaptasi. Yang menarik, coming of age bukan hanya tentang masa remaja. Meskipun sebagian besar karya dalam genre ini memang berfokus pada tokoh remaja, ada juga yang mengeksplorasi proses pendewasaan di usia yang lebih matang. Ini mengingatkan kita bahwa proses menemukan jati diri dan menghadapi perubahan besar dalam hidup bisa terjadi kapan saja. Keindahan genre coming of age terletak pada kemampuannya untuk membuat kita merenungkan perjalanan hidup kita sendiri. Setiap kali kita membaca novel atau menonton film bergenre ini, kita seolah diajak untuk melihat ke belakang, mengingat momen-momen penting yang membentuk diri kita saat ini. Pada saat yang sama, genre ini juga mendorong kita untuk terus tumbuh dan berkembang, mengingatkan bahwa proses menjadi tidak pernah benar-benar berakhir. Di era digital seperti sekarang, coming of age menemukan bentuk-bentuk baru yang menarik. Vlog, podcast, bahkan postingan di media sosial pun bisa menjadi medium untuk menyampaikan kisah-kisah pendewasaan yang autentik dan relatable. Ini membuka peluang bagi lebih banyak suara dan pengalaman untuk didengar dan diapresiasi. Menariknya, meskipun banyak karya coming of age yang bersetting di masa lalu atau masa kini, ada juga yang berani mengeksplorasi tema ini dalam setting futuristik atau dunia fantasi. Ini menunjukkan bahwa esensi dari proses pendewasaan dan pencarian jati diri adalah sesuatu yang universal dan timeless, melampaui batasan waktu dan realitas. Tiga genre ini sering saling tumpang tindih. Drama bisa muncul di slice of life, dan coming of age bisa terasa dramatis. Tapi satu hal yang pasti, semua genre ini menyentuh sisi paling manusiawi dalam diri kita. Kamu sendiri paling relate dengan genre yang mana? Jadi itulah tiga genre yang menggambarkan kehidupan manusia dari sisi yang berbeda. Drama yang penuh emosi, slice of life yang hangat dan sederhana, serta coming of age yang menyentuh proses pendewasaan. Mana genre favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.